Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Stiani dengan NPM 25161562062 dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan judul dengan mengangkat tema tinggi badan dan berat badan member gym yang telah berlatih minimal 1 tahun. Secara umum, individu yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang lebih besar. Tetapi hubungan tersebut tidak selalu sama pada setiap orang karena berat badan juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada member gym yang telah berlatih minimal 1 tahun, berat badan juga dapat dipengaruhi oleh peningkatan massa otot akibat latihan yang telah dilakukan secara rutin. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada member gym yang telah berlatih selama 1 tahun. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara kedua variabel tersebut. Rumusan masalah adalah apakah terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada member gym yang telah berlatih minimal 1 tahun, sedangkan tujuan analisisnya adalah mengetahui hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada member gym yang telah berlatih minimal 1 tahun menggunakan analisis korelasi Pearson. Ini merupakan data yang telah saya kumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form, melibatkan 40 responden yang merupakan member gym yang telah berlatih secara aktif selama minimal 1 tahun. Ini adalah grafik yang ada di Google Form. Kemudian statistika deskriptif. Di sini N atau jumlah datanya adalah 40. Untuk minimumnya 44 dan 150, maksimumnya 90 dan 183, rata-ratanya 66,3 dan 166,97, standar deviasinya 10,94, untuk yang tinggi badan 7,62, variansnya 119,85, untuk yang tinggi badan 58,12. Selanjutnya adalah statistika inferensial. Sebelum melakukan analisis, kita harus mengecek uji normalitas terlebih dahulu. Untuk variabel berat badan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,054, lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Untuk tinggi badan memiliki nilai signifikasi sebesar 0,809, lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya kita bisa melanjutkan analisis korelasi. Korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Dalam kasus ini, korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara tinggi badan dan berat badan pada member gym. Variabel bebas atau X-nya adalah berat badan, sedangkan untuk variabel terikat atau Y-nya adalah tinggi badan. Nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan. H1-nya terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Taraf signifikasinya saya menggunakan 5% atau 0,05. Kemudian ini adalah rumus dari korelasi Pearson. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil 0,388, di mana dibulatkan menjadi 0,39. 0,39 ini termasuk dalam tingkat hubungan kategori rendah. Jadi terdapat hubungan antara berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ini adalah R tabelnya, di mana N kita adalah 40, jadi DF-nya adalah 38. Pada baris 38 pada tingkat signifikasi 0,05 diperoleh R tabel 0,312. Kemudian dikarenakan 0,390 yang telah kita bulatkan tadi lebih besar daripada nilai R tabel tersebut, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Kemudian ini adalah perhitungan dengan SPSS, di mana hasilnya sama, yaitu 0,390. Kesimpulannya adalah, karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,390 lebih besar daripada 0,312, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang diterima adalah terdapat hubungan antara tinggi badan dan berat badan.
Hubungan yang terbentuk bersifat positif dengan tingkat hubungan rendah, ya berarti semakin tinggi badan seseorang cenderung semakin besar berat badannya. Meskipun hubungan tersebut tidak terlalu kuat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti massa otot, pola makan, dan aktivitas fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apa arti hubungan positif pada hasil korelasi yang diperoleh? Hmm, jadi, hubungan positif yang dimaksud ini adalah kedua variabel berjalan atau bergerak secara searah, yang berarti semakin tinggi berat badannya, maka semakin besar berat badannya. Begitupun sebaliknya. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya, apakah hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tinggi badan menyebabkan berat badan bertambah? Jawabannya adalah tidak, karena korelasi tidak hanya menunjukkan hubungan antara dua variabel, bukan menunjukkan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, korelasi atau penelitian ini hanya membuktikan bahwa ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Baru piye? Lek ngisi piye? Ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah saya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjadi audiens dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.